Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran agama ya. Ya, Bu. Kita masuk di bab 6. Sebelum mata pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Akan saya absen dulu ya. Bu. Rizky Asune, Hadir, Bu. Fadli Hasan, hadir. Anissa, hadir. Adelia, hadir. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada 4 orang. Kenapa sakit? Nggak tahu, Bu. Tidak ada keterangan. Ada keterangan lain. Oke. Jadi bab 6 kita akan masuk materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, jadi semalam saya sudah kirimkan modul ke ketua kelas kan, Rizky? Iya, Bu. Sudah balikan ke Sudah, tapi belum dibaca. Oke. Karena belum ada yang baca, jadi kamu lihat. Jadi dalam bab kali ini kita akan membahas menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu perbuatan zina? Iya. Pergaulan bebas. Coba berikan contoh apa itu pergaulan bebas. Ada di sekitar kalian. Kalian itu pasti. Contohnya seperti merokok, minum alkohol. Ya, Ariel. Contoh pergaulan bebas seperti apa? Bermain HP kau ini. Dan kali banyak-banyak baca ya. Yang cuma jaga bermain. Oke. Kali ini kita akan membahas pentingnya menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai langkah untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Pergaulan bebas dan perbuatan zina memiliki dampak negatif. Nah, dampak negatif dari pergaulan bebas apa? Dengan perbuatan zina. Ada yang bisa sebutkan, nanti saya kode di absen mau dapat nilai plus. Contoh. Belum tahu, Bu. Ini kan pertemuan pertama di waktu ini saya belum tahu. Iya, ini kan pertemuan pertama, tapi mungkin kalian sudah ada bayang-bayang apa dampak negatif dari perbuatan dari pergaulan bebas. Hamil di luar nikah, Bu. Nah, bisa. Mungkin Apa lagi? Yang ada di pikiran kalian saja. Yang kata-kata bilang kali. Kita pakai bahasa santai saja di sini ya. Kalau formal, karena saya juga kan masih muda. jangan mengenai dia. Saya juga kan, saya juga kan. Iya.
bertanya, tak usah takut-takut, bertanya saja. Oke. Dampak negatif dari pergaulan bebas dengan perbuatan jinak, betul yang kalian pertama bilang tadi, yaitu hamil duluan menikah, juga bisa pergaulan bebas itu sebenarnya itu ada di sekitaran kita, seperti tentang kita berteman dengan siapa. Kalau kalian berteman dengan teman-teman yang toksik, teman toksik itu seperti apa? Kalian tahu ciri-ciri anak-anak toksik? Ada bu teman saya. Apa? Ya, Contohnya seperti apa? contohnya seperti Buat bah mati, buat bah bolos, buat bah akal, orang tua, mau bilang mau beli lambat sekolah, tahunya mau bah beli rokok, mau beli kantin, mau beli di muka gerbang, mau beli kios, mau beli rokok. Itu contoh pergaulan bebas karena dia suatu taman dengan teman-teman yang suka biasa dengan rokok, jadi dia suka info. Jadi kalian kalau mau taman, bila taman yang baik-baik. Pasti kalian kalau zaman itu kan, pasti jaga kelas kayak poster itu yang dimana ada kata-kata yang seperti ini bunyinya. Kayak bertemanlah dengan teman yang misalnya rajin sholat. Jadi itu kita kayak akan mengikuti. Awal-awal mungkin kayak macam malah dia ini soal ini sekali, tapi karena tiap hari aku bawa dia terus, jadi suka itu kan. Nah di situ itu kayak baku taman dengan orang-orang yang baik. Kalian kan sudah sadar baku taman itu semua, tapi mau baik bukan mau baik orang itu sama orang tidak boleh beda-beda, tapi untuk bangkit pertemanan apalagi yang taman dekat itu mungkin kalian harus lebih hati-hati, lebih pilih lagi. Kalian kan sebesar kelas 10 kan, semester 2 semua kelas 11 lagi. Jadi kalian umur 15 tahun kan sekarang rata-rata kalau kelas 10 iki. Kalian kan umur 15 tahun kan, kelas 10 sekarang ada yang 14. Semua yang meranjak dewasa lah, sedikit lagi, semua sweet 17. Jadi jaga-jaga juga itu pertemanan. Apa yang sekarang jadi istilah circle. Kalau mau circle teman-teman yang pintar-pintar boleh, tapi kalau mau circle teman yang mau mempengaruhi kalian buruk, misalnya darinya kalian rajin jadi malas, atau teman pengolah di ibu Regina tak usah masuk, mudah-mudahan dia baru semua pergi, baru cuma mati di absen, semua pergi di makan, semua pergi baroko, atau yang bolos balompat, itu tiap baik. Jadi di sini ini kalian di materi kali ini kalian belajar memilah-milah teman-teman yang tidak baik. Bukan tidak boleh aku teman dengan semua, boleh. Tapi kalau untuk teman dekat, kalian kan sudah dewasa, bisa kalian filter lah. Kalaupun ada yang bilang teman dengan semua, tapi jangan sampai taiko dengan sifat-sifat negatif. Oke, oleh karena itu memahami bahaya dan bagaimana menjauhi adalah penting untuk menjaga nilai-nilai dalam moral dan etika. Kita masuk ke wawasan keislaman. Tahukah kalian bahwa perlu perilaku manusia merupakan cerminan dari akidahnya? Ada yang tahu akidah? Jika akidah seorang itu bagus, maka akan baik dan lurus pula perilakunya. Sebaliknya, apabila akidah seorang itu rusak, maka buruk pula perilakunya. Lanjut ya. Ada teman kamu tadi? Iya, tentu saja. Dari mana saya jelaskan tadi? Adakah potongan akidah? Iki pertama oh ya, akidah.
contoh dari akidah, menerapkan akidah. Contoh, orang tua mengajak anak-anak beribadah bersama seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berdoa sebelum tidur. Kalian kayak orang tua pasti suka menerapkan itu kan? Tahu saya atau tidak? Pernah kan mau suruh pergi sholat dulu, baru tidak mau. Baru lanjut. Oleh karena itu, akidah dan keimanan harus tertanam dalam diri seseorang sejak dini. Misalnya dari yang kecil, ibadah, dia mau masuk fase biasa, harus sholat di masjid. Masjid misalnya waktu dia ada di rumah, harus sholat. Misalnya kalau misalnya belum terbiasa sholat 5 waktu, dia mau masuk fase biasa, dia mengaji maghrib dengan isya. Kebanyakan anak-anak itu mau pergi sholat cuma nanti maghrib dan isya. Mau tunggu isya itu dia lagi bermain, main ponti, toh? Tetap saja. Oke, definisi. Oh, belum. Ada yang tahu akidah? Tidak ada yang tahu? Jadi akidah, nanti perhatikan baik, saya jelaskan ini ya, nanti saya kasih soal untuk tugas pertama. Oke? Ya. Pas suara. Akidah merupakan fondasi dan landasan kalian dapat baca satu-satu kan? Dan landasan mana ini? Somina sini mataku utama sama dalam itu buat bagaimana nih membangun adab umat Islam. Nanti perhatikan ya, kalau ada yang penting-penting yang saya jelaskan tulis, kalau mau ada kuis ya. Oke, kita lanjut setelah akidah merupakan fondasi dari landasan utama dalam membangun adab umat Islam. Apabila tidak sudah tertanam dalam diri seorang, maka akan membuat sikap dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, hingga ia menjadi manusia agung dengan keberanian, kemuliaan, dan toleran terhadap sesama. Pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan fenomena yang merusak moralitas dan kestabilan masyarakat dalam Islam. Pergaulan bebas dan perbuatan zina dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk memahami dampak negatif dan mencari solusi yang sesuai dengan ajaran agama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina apa tadi? Ada itu ada di luar ini. Jika mental dan fisik, penghinaan terhadap martabat, cara menghindari
Menurut kalian cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu bagaimana? Dari kalian atau dari sini? Berteman dengan orang baik atau maksudnya dengan orang-orang yang tidak itu melakukan itu. Kalian Menjauhi orang yang toksik. bisa? Belum. Kita ada pemikiran. Oke, yang teman-teman kalian sebutkan tadi benar. Cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam agama yaitu taat pada ajaran agama seperti sholat 5 waktu, rajin mengaji, menjaga pandangan. Nah ini menjaga pandangan, taruh, iya taruh, menjaga batasan, bertobat dan mohon ampunan. Poin yang kedua itu menjaga pandangan. Di zaman sekarang tuh susah kan? Apalagi ada anak SMA itu saya lihat di konten-konten TikTok, sujaga bang, DP istilah itu orang juga bilang keras, sujaga bang keras. Kita panang pentang, tinggi senyum. Seperti Ibu Peggy Islam. Oh, masih jomblo, saya cari korek. Amin. Oke, biasanya saya jaga lihat konten-konten di TikTok itu, anak-anak itu jauh bilang, hanya melihatnya dari jauh saja sudah senang. Kayak memang bagus sebenarnya masa-masa SMA. Dan tadi adalah dampak menghindari pergaulan, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dampak negatif sudah kita bahas tadi. Materi terakhir yaitu tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Menjauhi larangannya. ya, satu, Kedua, ada di modul yang ketua kelas ada bagikan. Meningkatkan ibadah. Lagi apa? Mempertimbangkan konsekuensi, menghindari perbuatan maksiat, merendahkan diri. Merendahkan diri itu sebenarnya ada plus minus, ada negatif dengan positif. Tentang insecurity, kayak yang sekarang orang bilang insecurity itu bagus, tapi kayak kalau terlalu juga tidak baik. Karena materi sudah saya jelaskan, kalian coba buka surah Al-Isra ayat 32. Dibaca-baca dulu itu. Saya kasih waktu 10 menit. Terus nanti saya kasih soal di papan, nanti kalian kerjakan ya. Saya kasih waktu 15 menit, lalu kumpulkan di depan. Oke? Oke? Ya Bu. Tadi lagi istirahat sama. Kita semua hapusin ya, saya tulis kan? Ambil buku kalian mana? Atau kalau Ibu boleh pinjam foto? boleh. Nah ini sama bapak apa di sekolah? Apa dulu? Ibu makan kemana? Bang? baca-baca dulu surat Al-Isra ya. Terus nanti kalau sudah habis baca, baru kerjakan tugas ini. Saya kasih 3 nomor saja, nanti dikerjakan waktu 15 menit. Habis dikerjakan, dikumpulkan di depan ya. Ya.
Ibu di kertas ibu. Iya, di kertas. Nanti saya bagikan kertas sebentar. Nanti saya bagikan kertas sebentar. Atau kalau Sudah ada kertas. ada binder, boleh ambil kertas binder. Tulis nama, tanggal, kelas. Kenapa suka tidur? Coba diri dulu sama. Coba diri dulu semua. Oke. Semua tangan taruh di muka ini. Hitung 1 Satu, sampai 8. 3, 5, 7, Balas belakang. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ada sebelah kanan. Balik berdekat dan maju masih sedikit. Kejar ke bahu teman kalian. Tinggi kok untuk bagian saja. Hitung 1. Serius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, sadarkan badan. Rizky, belum waktu istirahat dulu. Kerja dulu tugas. So, sudah baca surah. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal hitungan.
pertemuan minggu depan hasil yang kalian jawab saya bagikan ya. Sebelum pertemuan ini berakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi-materi yang saya jelaskan tadi? Sudah jelas? Jelas. Ya. Baik, mungkin pertemuan kali ini hanya sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau mau bertanya di sekarang, di kelas sekarang, bisa jawab sama saya ya. Oke, apakah sudah ada salah kata atau menyinggung perasaan kalian dalam menjelaskan materi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau permisi dulu ya. Ya, Kalian semua istirahat. Ya, kalian semua istirahat.